kepada Bang Ipul, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahibut duka warga besar almarhum Bapak Zainal bin Haji Abdul Majid, yang saya hormati Bapak Ustadz Jamil, bapak-bapak, saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa menghadiri cara tahlil dan tahmid dalam rangka memperingati ke hari yang ketiga kematian dari almarhum Bapak Jailani bin Haji Abdul Majid. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada kita umatnya yang biasa istiqomah konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini salah satu kebiasaan kita warga negara Indonesia, yang setiap ada yang meninggal selalu dibacakan tahlil. Kebetulan saya ini asli Cikarang, Pak. Asli Cikarang, asli sini. Ya, jadi hal begini mah makanan dari kecil, begitu. Ya, kebiasaan dari kecil, sehingga nggak aneh kalau buat saya. Walaupun sebagian dari saudara-saudara kita yang lain menganggap ini adalah sesuatu hal yang dianggap ya bid'ah begitu. Ada sebagian saudara-saudara kita dari golongan yang lain, kelompok yang lain mengatakan hal ini adalah bid'ah. Tapi ala kulli hal, buat saya secara pribadi, saya pikir ini adalah bentuk doa, ya. Bacaan-bacaan yang kita baca adalah bacaan-bacaan ma'sur, bacaan-bacaan yang senantiasa Rasulullah SAW baca setiap jelang pagi dan jelang sore. Begitu. Itu bacaan-bacaan yang kita baca itu bacaan-bacaan ma'sur. Atau kalau kita suka baca al-ma'surat tuh ya, gitu tuh, kurang lebih yang lengkapnya di situ. Begitu. Tadi yang dibaca sama kita sama-sama itu yang singkat-singkat saja, yang sering kita dengar. Begitu. Bapak-bapak, saudara-saudara, serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kalau di kematian itu pada saat-saat seperti ini ingin saya sampaikan yang pertama itu kafa bil mauti wa idhun. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Nasihat buat siapa? Buat kita yang masih hidup. Dan tentunya setiap ada yang meninggal harusnya inilah keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu semakin tinggi gitu, semakin kuat. Karena kematian itu adalah bentuk nyata dari contoh ya yang langsung kita lihat. Ya, kalau kita yakin adanya hari akhir,
adanya siksa kubur, tentunya kita semakin takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada orang yang meninggal. Begitu. Masjid harusnya semakin banyak itu. Kalau bahasa atau hadis Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa idhor, cukuplah kematian menjadi peringatan, nasihat buat kita. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal, sesungguhnya kenikmatan itu sudah mulai putus, sudah putus. Cita-cita yang tadinya setinggi langit hilang, ya. Yang tadinya gembira membuat kita jadi sedih, ya. Yang tadinya kita banyak dosa jadi ingat, ya. Yang tadinya kita lupa selalu bahagia berbuat dosa dan sebagainya, ketika ada yang meninggal kita ingat tuh, ya Allah dosa masih banyak. Ini ada tetangga saya meninggal kemarin, habis ngobrol sama saya, langsung ingat akan dosa-dosa. Gitu. Harusnya begitu. Cuma terkadang kita sering lupa, sering gak ingat bahwasanya orang yang meninggal itu adalah peringatan buat kita. Gitu. Ya. Sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling baik? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Sahabat bertanya kepada Rasul begitu, siapakah mukmin yang paling baik ya Rasulullah? Mukmin yang paling baik akhlaknya, paling baik dengan tetangganya, paling baik dengan saudara-saudaranya. Lalu sahabat bertanya lagi, siapakah mukmin yang paling beruntung ya Rasulullah? Rasul kembali menjawab, mukmin yang beruntung adalah mukmin yang telah mempersiapkan, ya, mempersiapkan apa? Mempersiapkan akan hari kematiannya. Dia udah nyiapin amal baiknya, dia persiapkan segala amal-amal solehnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ternyata dulu orang tua kita, ini mah ibu saya, almarhum ibu saya nih, itu sebelum meninggal dia menyiapin kain, Pak Ustaz. Ya. Orang tua kita dulu gitu loh, nyiapin kain. Kain kapan? Bukan kain kapan, apa? Kain batik itu yang panjang itu tuh. Oh iya, sampai. Iya kan? Gitu. Linen. Iya. Jarit kalau perempuan. Jarit apa? Jarit ya. Orang tua kita gitu. Kalau bahasa ini bilang kain gitu ya. Sekarang kain. Ya kan disiapin tuh orang tua kita dulu. Ya. Itu ibu saya nyiapin tuh berapa tuh? Nih kalau mau meninggal nih, ya ntar nih buat apa? Buat nutupin jasad gua. Tuh ibu saya ngomong gitu. Nah kita kira-kira kan kalau kita melihat kayak begitu kan harusnya kita ya Allah mau mati nih. Ingat lagi sama Allah tuh, perbanyak apa? Baik, berbuat baik. Saya berazam sama diri saya untuk lingkungan saya, ya, tempat layanan saya juga di Pilar Gang Sarban, sama di tempat saya tinggal sekarang di Kulit Hijau. Selama saya jadi anggota DPRD, kalau kain kapan habis ngomong sama saya. Jadi kalau kain kapan habis ada tinggal sedikit gitu, tinggal cukup 2 orang lagi gitu meninggal, stop lagi. Ya, itu merbok laporan ke saya atau seksi kematian lapor ke saya, Pak Dewan, kain kapan mau habis. Setidaknya apa? Ketika ada laporan begitu saya jadi ingat, ya Allah, iya. Ya. Jadi ini mengingatkan kita dalam rangka kita mempersiapkan diri kita kepada Allah dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudara saya, ibu yang saya hormati, tentunya sudah selayak dan sepatutnya kita persiapkan hari kematian kita
kita terkadang lebih suka persiapkan tentang masa depan kita, padahal masa depan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Ya, itu masa depan kita yang sesungguhnya. Tapi kita lebih suka mempersiapkan masa depan kita itu anak-anak nih masih S1 tabungan disiapin nih. Iya, lebih kepada persiapan dunia. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Ya, jadi apa yang mesti kita persiapkan itu tadi? Perbanyak amal soleh. Ya. Kalau masjid ada pengajian, datang. Usahakan setiap 5 waktu sholat di masjid atau berjamaah. Begitu. Ya. Lalu perbanyak taubat. Ya. Rasulullah SAW itu senantiasa selalu beristighfar, tidak kurang dan ya itu minimal Rasulullah SAW yang apa? Seorang nabi yang maksum itu, yang jauh dari kesalahan itu beristighfar nggak kurang dari 100 kali. Ya, 100 kali Rasulullah SAW harus istighfar. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini yang selalu kita baca seharusnya. Setidaknya setiap kali kita habis sholat kita selalu baca itu istighfar. Ya. Ini untuk dalam rangka menghapus dosa-dosa kita yang kecil. Ya. Kalau senantiasa kita selalu beristighfar Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Saya pikir di waktu yang singkat ini tentunya, dan ini adalah sekali lagi peringatan yang paling tepat buat kita yang masih hidup. Ketika ada yang meninggal, maka keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita lakukan ketika setiap kali ada yang meninggal. Harusnya tuh masjid jadi penuh tuh harusnya. Itu. Ya begitu. Kurang lebih itu saja yang bisa disampaikan. Ya, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.